Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembahasan kitab kita nih. Jangan kasih kendor teman-teman. Alhamdulillah ala kulli hal, ana lagi kurang fit, lagi flu tapi nggak apa-apa. Sakit itu cuma di badan, penderitaan di badan. Kalau kita nggak makan, yang kita pelajari ini jauh lebih penting dari makanan, minuman, obat. Tahu nggak kenapa? Karena makanan, minuman, obat itu cuma kasih sakit buat menderita kita di dunia aja. Tapi jika kita memiliki akidah yang berpenyakit, waliyazubillah, kita akan menderita di dunia dan di akhirat. Dan kita nggak mau kayak gitu. Makanya kita penting nih belajar nih. Kita belajar mengetahui bagaimana memiliki akidah yang benar. Akidah yang sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya Ana share screen ya. Untuk menjalankan tujuan yang mulia ini. Mukrinya mah. Untuk menjalankan tujuan yang mulia ini, yaitu beribadah kepada Allah. Dia telah menentukan segala sesuatu untuk membantumu. Engkau tidaklah mungkin mampu menjalani kehidupan kecuali dengan segala kelengkapan yang diciptakan oleh Allah. Engkau tidaklah mampu beribadah kepada Allah tanpa hal-hal tersebut. Oleh karena itu, Allah menundukkan segala kelengkapan yang ada di muka bumi, ini agar engkau dapat beribadah kepadanya. Allah menciptakan semua kelengkapan tersebut bukanlah bertujuan agar engkau bersukaria, bebas layaknya hewan bergembalaan, bersenang-senang, atau berbuat kefasikan dan kefajiran, atau hanya sekedar memenuhi perut dengan makan dan minum sesuai keinginanmu. Jika demikian, tujuan penciptaanmu, maka tujuan ini tidak ada bedanya dengan penciptaan hewan ternak. Adapun manusia selaku keturunan Adam, Allah yang Maha Agung telah menciptakan mereka untuk suatu tujuan dan hikmah yang sangat agung, yaitu untuk beribadah kepadanya. Baik. Isam itu gambar apa, Isam? Oh iya, by the way, Isam tuh kalau lagi Zoom dia nyari gambarnya sendiri loh. Jadi bukan Ana yang milihin. Kadang Ana pas lihat, loh ini gambar apa? Itu gambar apa, sampai pengadilan apa gimana, Sam? Kalau Rasyad lebih random lagi dia kadang-kadang. Kadang lagi di pesawat, kadang di mana terserah deh. Yang penting sesuatu yang halal dan mubah. Nah, penjelasannya. Ini masih pembahasan yang kemarin ya. Kita review sedikit biar masih ingat dan nggak lupa kalau kita tujuan hidup di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buat cuma kerja, makan, minum, senang-senang, traveling dan yang lainnya. Karena apa? Kalau cuma itu nggak mulia tujuan kayak gitu, ya kan? Nggak berbekas dan nggak ada hasilnya di akhirat nanti. Kira-kira orang yang kayak gitu, yang tidak mengerjakan ibadah, ya, tidak hidup hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira apa yang dia akan bawa sebagai bekal nanti di akhirat? Karena seharusnya tahu bahwa hidup di dunia ini merupakan permainan, teman-teman, dan menipu, ya kan? Dan kalau kebahagiaan di dunia kita sandarkan ke kehidupan di akhirat, jadi tenang, jadi gampang, jadi mudah gitu. Ya kan? Dapat naik gaji nambah misalnya, atau bisnis sukses, nambah sedekah, bikin rumah tahfiz gitu kan. Lain tuh. Itu dia memang udah siapin bekal buat di akhirat. Lain sama yang dapat uang beli tiket promo kemana, berangkatnya 5 tahun lagi. Kaya masih hidup aja 5 tahun lagi. Coba mikir deh. Panjang tuh angan-angan kalau urusan kita dunia. Beli tiket promo, ini kan berapa? 100.000 nih ke Australia misalnya. 100.000. Beli tuh. Berangkatnya kapan? 2024. Masih 3 tahun lagi. Panjang tuh angan-angan.
Nggak mikir tuh kalau besok bisa mati. Harusnya kalau punya 100.000, oh ini sedekahin nanti bisa bekal buat anak nemenin nanti di akhirat. Ya kan? Dan kita nih hidup di dunia nih ujian teman-teman. Ada yang diuji kesenangan, ada yang diuji kesusahan. Dan yang lulus ujian tuh yang bisa melaluinya dengan baik. Gimana standar baiknya? Sesuai Al-Quran dan hadis. Ya kan? Ketika diuji ya makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, bukannya makin jauh. Dan ujiannya teman-teman cuma sekali, nggak bisa diulang. Kalau salah jawab, nggak bisa jawab, atau ngaku nggak tahu, sia-sia semua. Gimana kita bisa jawab? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita nggak dekat sama Allah, gimana kita mau bisa jawab? Oh, Ana bawa contekan. Ana bawa contekan di dalam ini. Kain kafan Ana minta jahitin saku sama tukang jahitnya. Biar nanti ada bisa nyimpen contekan buat nanti kalau di dalam kubur. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Di akhirat itu hanya Allah izinkan kita bicara. Allah doang yang bisa bicara. Kita nggak bisa ngomong sama istri, maafin ya yang dulu-dulu ya, maafin, nggak bisa. Ya kan? Nah, makanya kita mumpung masih di dunia, ya kan? Kita ini beribadah. Kita beribadah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Dan ibadah, teman-teman, bukan cuma sekedar sholat, zikir, sedekah, masih banyak. Takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, itu benar-benar ibadah. Baik, Sam, lanjutkan, Sam. Halaman 57, Sam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Allah tidaklah menciptakanmu agar dia mendapat laba. Laba yaitu engkau mencari nafkah, lalu keuntungannya engkau berikan kepadanya. Sebagaimana hal ini dilakukan di antara sesama manusia, yaitu di antara majikan dan pekerja. Pekerja akan mendapatkan upah, sedangkan majikannya akan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjanya. Allah tidak serupa dengan hal ini. Allah sama sekali tidak membutuhkan keuntungan dari hasil usaha makhluknya. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu Allah berfirman, "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun." Dan aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 57. Baik, kita masih pembahasan di surat Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Lihat tuh. Ayat yang pertama, ayat yang 56 menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan, ya kan? Supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha perkasa, enggak butuh sedikit pun dari kita, bro. Enggak butuh. Bukan dengan kita rajin ibadah terus Allah jadi wah beruntung gitu dapat faedah, enggak. Kita beribadah itu kembali ke diri kita sendiri. Kita makin dekat dengan Allah. Ini bukan urusan dagang dalam arti kalau misalnya seperti sesama manusia gitu. Jadi kalau pekerja nanti dapat upah, dapat pahala, sedang majikan dapat keuntungan, enggak. Allah nggak sama seperti makhluknya, dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, nggak ada, teman-teman. Allah sama sekali nggak butuh keuntungan dari hasil usaha makhluk. Mau kita sholat, sedekah, apa, nggak ada manfaatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaatnya balik lagi ke kita. Semakin sering kita ibadah, kita semakin lembut hatinya, semakin
dekat dengan Allah, semakin takut dengan Allah, semakin tawakal, semakin nganggap iman semakin tebal, ya kan? Orang kalau imannya makin tebal, teman-teman, itu kayak naik pesawat. Apa? Dunia makin kecil kalau dilihat, semakin tinggi semakin kecil tuh dunia dilihat. Ya kan? Bayangin, antara teman-teman ketinggian 10 meter baru take off sama udah 20.000 kaki. Udah nggak kelihatan tuh dunia. Semakin tinggi iman tuh. Semakin kecil dunia, nggak nganggep lagi dunia. Dan kita tanya balik sama diri kita sendiri. Kita sama dunia seberapa dekat sekarang? Apakah hidup kita melulu dunia? Atau memang dunia udah kecil? Nggak usah ketik di chat. Jawab sama diri sendiri. Kalau kita udah melihat dunia itu kecil, nggak ada artinya, dan rajin beribadah, lanjutkan bro. Semoga Allah jadikan kematian teman-teman husnul khotimah, kematian yang baik. Tapi kalau kita berlumuran dengan dunia, pagi, siang, malam hingga meninggalkan ibadah, sekarang balik tanya, iman kita semana? Apa yang kita udah siapkan untuk bekal di hari akhir nanti? Di mana nggak anak udah nggak manfaat, kita udah nggak bisa apa-apa lagi di situ. Itu hari perhitungan. Pernah nggak lagi ujian, pas soalnya udah dikumpulin, terus kita, Pak, yang nomor 5 saya ganti deh, nomor 10 saya ganti deh. Dunia ini ujian. Dan ujiannya cuma sekali. Kalau gagal, udah, kelar. Dan selama-lamanya kelar. Karena apa? Kekal di neraka. Karena akan masuk neraka. Kalau berlaku kesyirikan, ya selama-lamanya di neraka. Kalau bukan pelaku kesyirikan, mampir kalau ada dosanya, mampir di neraka. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar jadi orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap. Langsung tuh. Gaspol langsung ke surga, nggak mampir lagi di neraka. Insya Allah. Minta sama Allah. Tapi kan kontradiksi. Kalau misalnya gini, kita berharap nih, pengen masuk surga tanpa dihisap. Tapi sehari-hari kehidupan kita sebagaimana orang kafir, orang musyrik. Coba tanya sama diri kita sendiri. Kalau kita mau masuk surga tanpa dihisap, kita udah rajin ibadah belum? Kita udah tahu, udah belajar tentang agama kita belum? Kita udah bermanfaat buat agama kita belum? Kalau sehari-hari masih makan babi, masih minum, ya nggak usah gitu deh, masih melakukan maksiat, masih gibah, masih ngomongin orang, ya kan, masih terobos larangan agama. Terus kita mau masuk surga tanpa dihisap, ya sulit bro. Ya kan? Gak mungkin lah kayak gitu. Kan kontradiksi itu. Sesuatu yang nggak sama, nggak nyambung gitu kan. Jadi hidupnya dengan gaya hidup orang barat gitu kan, nonton TV, foya-foya, makan, tidur, kafe, terus begadang, tapi pengen matinya seperti para sahabat Nabi tuh. Para sahabat Nabi sholat tahajud berjam-jam bro, berjus-jus Al-Quran dibaca. Kita ngorok, mau mati kayak para sahabat coba. Ya kan? Banyak orang yang hidupnya nggak dengan Islam, cuma KTP-nya doang. Ya kan? Cuma penampilan lahirnya aja Islam. Kadang ada yang pakai hijab, kadang ada yang jenggotan. Tapi itu cuma nampil lahirnya doang. Tapi kalau mati ingin lahir batin tuh dalam keadaan Islam. Ya kan? Dan banyak orang juga yang mau mati di jalan Allah. Menganggap mati di jalan Allah adalah sesuatu yang hebat, mulia. Tapi apa? Jika ada orang yang hidup di jalan Allah, dianggap apa sama dia? Dilihat ekstrim, dibilang sok suci, ya kan? Sok-sok lainnya, sok bener, sok alim. Jadi kita yang mana? Kontradiksi itu semua. Kalau memang kita ingin mati sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW, kita harus melakukan amalan-amalan mereka, bro. Iya kan? Nggak mungkin kita mau hidup foya-foya, jauh dari agama dan ingin mati syahid atau mati masuk langsung surga tanpa dihisap, ya nggak mungkin. Kita ikhtiar, usaha terus dan minta sama Allah. Karena kita masuk surga bukan karena ibadah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah cinta sama kita. Dan gimana Allah mau cinta kalau kitanya jauh?
Agama cuma sekedar KTP. Islam tuh indah, Islam tuh mulia. Kitanya aja yang kadang nggak gampangin, kadangnya kitanya aja nggak mau tahu. Iya kan? Ya moga Allah mudahkan dengan kita belajar ini, kita pengen tahu makin lebih jauh tentang agama kita makin rajin datang ke kajian, kita makin sering baca Al-Quran, baca tafsirnya, ya kan? Laksanakan ibadah-ibadah yang belum pernah kita kerjakan, kita tambah sunnah, sholat sunnah kah, puasa sunnah kah, bismillah. Moga Allah mudahkan semua ya, insya Allah ya. Dan istiqomah, nggak mudah istiqomah. Lanjut Sam. Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi memberi makan kepada makhluknya dan dia tidaklah diberi makan. Allah sama sekali tidak membutuhkan makanan. Dengan zat yang maha mulia, dia tidaklah membutuhkan hal-hal semacam itu. Allah sama sekali tidak membutuhkan hamba-hambanya. Seandainya engkau kufur terhadap Allah, hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaannya. Engkaulah yang sangat membutuhkannya. Engkau sangat butuh untuk beribadah kepadanya. Di antara rahmat atau kasih sayangnya, Allah memerintahmu untuk beribadah kepadanya. Itu untuk kemaslahatan dirimu juga. Karena jika engkau telah beribadah kepadanya, dia akan memuliakanmu, yaitu engkau akan mendapatkan balasan dan ganjaran. Oleh karena itu, ibadah adalah penyebab yang membuat Allah memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Nah, ini cukup jelas ya insya Allah ya. Jadi kalau kita beribadah, itu nanti insya Allah Allah muliakan kita tuh. Dan dengan dikasih balasan, dikasih ganjaran, ya kan? Boleh gitu, kita beribadah mengharapkan pahala, mengharapkan surga, boleh. Dan kita beribadah juga karena takut neraka, boleh. Bukan berarti kita, kan lucu, ingin masuk surga tapi hari-hari terobos semua larangan agama. Gimana ceritanya coba? Kayak ibaratnya mau berangkat umroh tapi nggak mau beli tiket, kan lucu jadinya. Dan semua yang butuh ibadah tuh kita, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah itu kalau teman-teman pelajari lebih dalam, semua faedahnya baik di dunia ataupun di akhirat buat kita. Puasa, sholat, sedekah, oh itu buat kita semua tuh. Ya kan? Tapi apa yang kita lakukan? Semakin irit, semakin jarang. Makanya kita harus berubah nih, nggak bisa gini terus. Apalagi di masa pandemi gini. Nggak kepikiran kan setahun yang lalu kalau kita bakalan di rumah terus berbulan-bulan nggak keluar-keluar. Nggak kepikiran kan kita bakalan kerja dari rumah, sekolah dari rumah, sampai taekwondo aja dari rumah sih Sam. Yang bapaknya malah disuruh jadi sabamnya. Ini bingung juga nih apa tai boy Sam. Apa? Taigok 1, Taigok 2, bapaknya mana tahu. Ya kan nggak kepikiran kan. Dan zaman makin lama makin buruk teman-teman, bukan makin bagus. Dan kita harus makin dekat sama Allah karena ujian ini buat kita semua. Ya kan? Moga Allah mudahkan kita semua untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut Sam. Sam. Oke. Dari hal ini, siapakah sebenarnya yang memperoleh manfaat dari ibadah? Tentu hamba itu sendiri yang akan merasakannya. Adapun Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi sama sekali tidak membutuhkan makhluknya atau hasil ibadah mereka. Syekh Rahimahullah berkata, maka ketahuilah bahwa ibadah hanyalah dinamakan ibadah jika disertai dengan tauhid. Sebagaimana sholat hanyalah dinamakan sholat jika dalam keadaan taharah atau bersuci. Jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, ketahuilah bahwa ibadah tidak disebut dengan benar dan diridhoi oleh Allah kecuali telah terpenuhi 2 syarat atau diterimanya ibadah. Salah satu dari syarat ini hilang, maka ibadah tersebut menjadi batal. Kedua syarat tersebut adalah
Baik. Nah, jadi gini, ini penting juga nih. Teman-teman lihat, Syekh Rahimahullah berkata, maka ketahuilah bahwa ibadah hanyalah dinamakan ibadah jika disertai dengan tauhid. Ya kan? Sebagaimana sholat hanyalah dinamakan sholat jika dalam keadaan toharoh. Jadi harus tahu, teman-teman, bagaimana kalau misalnya kita tahu kan, ibadah tuh nggak dianggap sama syariat kecuali diiringi dengan tauhid, ya kan? Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah dan tidak memalingkan ibadah kita kepada yang lainnya, kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud maksud dari saya Rasulullah, sholat tidak akan menjadi diterima kecuali sudah bersuci. Jadi artinya gini, jika ada yang sholat tanpa bersuci ya teman-teman, ya sholatnya tetap dianggap ibadah, tapi ibadahnya nggak benar. Kenapa? Karena tidak bersuci. Dan kalau tidak bersuci, kira-kira ibadahnya diterima apa tertolak? Ya kan? Kalau tertolak, kira-kira berdosa apa nggak berdosa? Berdosa. Karena kita diperintahkan bersuci dulu. Kita diperintahkan toharoh atau wudhu lah teman-teman taunya ya. Wudhu atau tayamum. Jadi sebelum sholat kita diperintahkan wudhu atau tayamum. Terus kita sholat nih, tanpa, udah nggak pakai wudhu lah sholatnya. Itu sholatnya dianggap ibadah. Tapi nggak sah, tidak diterima, tidak dianggap sholat. Misalnya mau sholat subuh nih, nggak pakai wudhu langsung sholat. Sholatnya dianggap ibadah, tapi sholatnya nggak benar, nggak diterima, malah dosa karena tanpa wudhu. Begitu juga dengan tauhid dan ibadah. Ibadah apapun teman-teman yang tidak dilengkapi atau tidak diiringi dengan tauhid, nggak diterima. Mau sedekah triliunan, tanpa tauhid masih suka masih sembelih kepala kerbau ke laut, atau masih suka pergi minta ke kuburan atau ke dukun, mau triliunan sedekah nggak diterima karena nggak ada tauhidnya. Mau sholat sunnah dari abis isya sampai subuh, hatam Quran, tapi tetap pergi melihat percaya ramalan bintang, penglaris, nyimpen jimat di laci, pajang foto-foto ulama atau tokoh dengan nanti dia akan membawa pengunjung, nggak diterima, ya kan? Dan kita malam ini mempelajari nih, ini penting nih dan cuma 2 kok, bahwa ibadah tidaklah disebut ibadah yang benar dan diridhoi oleh Allah kecuali terpenuhi 2 syarat. Syarat tersebut adalah nih, jika salah satu nggak ada maka batal. Kedua syarat ini harus ada dua-duanya. Ini syarat mutlak dan teman-teman insya Allah bisa hafalin ya. Jadi mulai malam ini kalau mengerjakan ibadah 2 syarat ini harus terpenuhi. Isam baca sam. Syarat pertama dan syarat kedua baca sam. Syarat pertama, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah dan tidak boleh ada kesyirikan dalam ibadah tersebut. Jika tercampur syirik, rusaklah ibadah tersebut. Semisal toharoh apabila tercampur hadas, maka tohar tersebut menjadi batal. Begitu pula jika engkau beribadah kepada Allah, maka ibadahmu tersebut menjadi batal karena tercampur syirik. Inilah cara pertama. Sekarang kita masuk di syarat pertama ya. Syarat pertama, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Dan tidak boleh ada kesyirikan di dalam ibadah tersebut. Jika dicampuri syirik, rusaklah ibadah tersebut. Semisal toharoh, seperti toharoh. Jadi kalau kita lagi wudhu terus kentut ya kan, maka batal tuh. Nah, ibadah juga gitu. Jika tercampur syirik, batal juga. Jadi syirik itu bukan cuma sekedar pergi ke dukun, percaya sesuatu mendatangkan kebaikan atau masih sesuatu mendatangkan keburukan. Itu syirik juga tuh. Karena yang mendatangkan itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala.
maka ibadahmu menjadi batal karena tercampur syirik. Ini syarat pertama. Makanya ada sebutan namanya, makanya riya disebut syirik asgor. Jadi syirik ada dua, syirik akbar, ya kan? Dan syirik asgor. Syirik asgor tuh syirik kecil. Dan riya termasuk di dalam syirik kecil. Kenapa? Karena misalnya gini, lagi sholat nih, lagi sholat di musola, terus tiba-tiba ada apa? Ada imam musola datang nih lewat, dia lagi baca Quran di situ, langsung kita apa? Langsung ini, terbalik deh, gini aja deh, misalnya kita lagi baca Quran, terus imam musola datang nih mau sholat, dia mau sholat sunnah di situ, kita lagi baca Quran, langsung kita bagusin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan harapan apa? Nanti kita dipuji nih sama si imam musola, biar nanti ana bisa dipilih, jadi kalau dia lagi nggak ada, ana yang jadi imam, atau nanti ana bisa ini. Nah, berarti apa tuh? Ibadah kita membaca Quran tadi mengharapkan apa? Memalingkan tuh, mengharapkan wajah atau pujian dari si imam musola. Makanya ria itu atau disebut syirik asgor, karena memalingkan ibadah yang harusnya mengharapkan wajah Allah, kita palingkan kepada orang lain. Dan kita harus berhati-hati, karena ria itu tipis banget dan bisa nggak kelihatan. Ria itu bahkan ada ulama yang mengatakan seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Kelihatan nggak? Kita semut hitam aja susah ngelihatnya, ya kan? Apalagi di atas batu hitam, wah udah lebih susah. Malam lagi. Berat memang. Makanya kita harus selalu jaga niat, ikhlas. Lagi ngaji, niatin nih, biar nanti ilmunya buat ana. Bukan buat, weh ana kemarin belajar gini. Terus, tapi kalau memang buat dakwah niatnya lurus, boleh. Tapi kalau cuma buat pamer, ana tahu nih, ana udah hatam kitab ini. Enggak, rugi kita kalau kayak gitu kan teman-teman. Dan syarat kedua nggak kalah penting dengan syarat yang pertama. Karena kedua syarat ini wajib ada